Jelang Idul Kurban mestinya saat bahagia bagi peternak dan pedagang ternak, termasuk sapi. Namun justru banyak peternak dan pedagang ternak sapi yang sedih karena pasar sepi dan harga ternak jatuh. Apakah ini dampak corona? Subscribe agar lebih bersemangat mengembangkan channel ini dan memberikan manfaat. Semoga Allah membalas dengan rezeki dan berkah. Assalamualaikum Sobat Tani, semoga sehat selalu. Spirit Tani mengunjungi pasar hewan ternak yang dikenal dengan Pasar Wage di Desa Jatisawit, Bumiayu, Brebes. Disebut Pasar Wage karena pasar hewan ini ramai pada hari pasaran 5 hari sekali. Pasar hewan ini menjadi tempat berlangsungnya transaksi 3 daerah yang mencakup Brebes, Tegal, dan Banyumas, khususnya wilayah selatan. Inilah kondisi Pasar Wage pada Juli jelang Idul Kurban 2021. Lebih banyak penjual. Normalnya jumlah ternak yang masuk per hari pasaran 250 ekor sapi. Jenis sapi yang dijual ada sapi Madura, Jabres, Simental, Peranakan Ongol, dan Limosin. Sepi pembeli. Sejak pandemi corona, sapi yang masuk dan jumlah pembeli merosot. Apalagi setelah pemberlakuan PPKM Mikro, jumlah pengunjung khususnya pedagang kecil atau orang yang mencari sapi dari daerah lain termasuk dari kota-kota besar hampir tidak ada. Konsumen lokal. Dengan adanya penyekatan karena adanya PPM darurat, pembeli dari luar tidak bisa masuk Pasar Wage. Begitupun distribusi keluar terganggu. Pembeli ternak kebanyakan dari konsumen lokal. Pasokan banyak, permintaan tipis, permintaan sedikit. Biasanya dari luar kota kayak Jakarta, Bandung pada turun ke Bumayu. Penjualan turun drastis. Pedagang menyampaikan penjualan turun dan merugi karena permintaan berkurang saat pandemi corona. Sementara peternak tetap berharap harga ternaknya mahal. Oh, permintaannya lagi berkurang. Kalau berkurang ya, karena pasokannya numpuk ya. Kayaknya. Karena corona ya berarti. Nah, iya, kendala kayak gitu. Terus pasar ini kan double sama aja barang. Terjual tapi tipis ya, murah ya. Iya, banyak kan yang pada rugi. Rugi ya? Iya. Rugi karena Ya itu penjualannya lah kurang. Oh. Kalau di petani kan mintanya lumayan, gini aja mintanya 20. Di sini paling pasar 15. 15 ya, Bu. Di pasar 15, tapi petani mintanya 20. Banyak yang rugi lah. Sapi rata-rata di bawah 15 ya, Pak. Nah, Sekarang ya. yang ukuran segitu. Iya. Kayak tahun kemarin kan Iya, saya gitu. jual 18, Pak. 18 kali. Berdampak pada pedagang. Sepinya pasar berpengaruh pada penghasilan tukang tambang, yaitu orang yang mengamankan sapi yang sudah dipilih dan dibayar pembeli, serta tukang panteng, yaitu orang yang menawarkan hewan milik orang
sambil memegang tali ternak. Dalam Sepi apa? pi Pi. Padi apa rugi? ya kalau kuli kuli muat pantang tukang pantang. Oh iya ya, ya orang kayak biasa deh ya Pak. Iya, kayak kemudian tempat ngelor ya. Kayak ngelor tak kemudian ya patra pengen naik 100 ya ulinya apa. Ampun. Ya termasuk sapi sepi sampai si tukang tambangnya sepi. sepi ya. Sing janja langka sing adol buah. Sapi dibawa pulang kembali. Karena tidak laku, pedagang membawa kembali sapi ke rumahnya. Hingga pedagang rugi di transportasi untuk mengangkut sapi. Emang anu orang pada sepi ya? Ya. Orang pada payu. Ya, Apa karena tawane larang apa sing tuku kurang? ya. Pembelinya orang Pembelinya sing laka. Heeh. Ki berarti pada balik ke? Apa nek iya? Balik? Melasi ya. Ya, resiko wong dagang ya, Om. Kerugian bukan hanya dialami pedagang, tapi juga peternak sapi. Seperti yang dialami sendiri oleh Spiritani yang mengembangkan ternak sapi lokal unggulan Jawa Brebes atau Jabres di Desa Purwatan, Bumiayu. 3 bibit sapi Jabres dibeli 12 juta rupiah per ekor dari pengembang sapi Jabres di Banjarharjo, Brebes, dan dipelihara oleh peternak dengan sistem kemitraan bagi hasil atau maro. Sapi diberi pakan terbaik dengan rumput segar dan pakan konsentrat. Setelah 6 bulan dipelihara, pada Idul Kurban tahun 2020, 3 sapi tak terjual. Awal Juli 2021, sapi sudah ditawar pedagang awal 16 juta rupiah per ekor. Namun setelah dikasih pakan rumput basah, 3 hari kemudian kondisi sapi ngedrop dan harga jatuh hanya 13 juta per ekor. Sementara daya beli masyarakat desa juga rendah. Boro-boro untuk korban, buat makan saja susah. Dampaknya minat kurban sapi pun anjlok. Akhirnya sapi dengan bobot 200 kg dan berat daging 80 kg dilepas dengan harga 13 juta rupiah. Kondisi sapi yang tidak prima dipengaruhi cuaca pancaroba saat ini hingga gampang menyebabkan sapi sakit. Jika dihitung biaya pakan dan pemeliharaan, harga sapi dijual murah tentu rugi. Namun kalau sapi ditahan lebih lama lagi, biaya pemeliharaan lebih besar dan harganya belum tentu naik lagi. Belum lagi jika dihitung upah tenaga kerja. Bersyukur sapi masih laku. Sementara sapi limosin tetangga yang mau dijual 32 juta rupiah malah mati karena sakit. Inilah tantangan peternak dan berusaha sapi. Meskipun harga sapi di kota masih bertengger mahal. Meski rugi, peternak dan pemilik sapi tetap bersyukur. Pernah merawat sapi lebih dari 1,5 tahun dan menjadi bagian hidup dengan penuh kasih sayang.
peternak memiliki andil untuk menjaga langsungan sapi unggulan lokal. Lebih dari itu, masih ada hari esok dan peternak masih diberi kesehatan.